敬的各位嘉宾、各位老师、各位家长、亲爱的同学们，大家下午好。我是叶一玲，请允许我主持今天的节目。首先，我们有请张福礼牧师带领开幕祷告。Baik, mari kita sama-sama berdoa memulai ibadah Natal dari Elion Mandarin Course pada hari ini ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami mengingat akan kasih Tuhan yang sudah datang ke dalam dunia ini bagi kami sehingga kami boleh merayakan hari Natal ini. Karena tanpa Kristus tidak ada Christmas. Tuhan tolong kami ketika kami merayakan Christmas ini, kami tidak lupa ada Kristus yang sudah datang bagi kami. Sehingga kami tidak hanya berpesta karena senang dengan banyak keramaian dan hadiah, tapi kami ingat hadiah yang terbesar yang Tuhan Yesus sudah berikan bagi kami, yaitu hidupnya sendiri sudah datang ke dalam dunia untuk kami. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan, berkati untuk perayaan Natal pada sore hari ini bagi anak-anak dan orang tua murid dari Elion Mandarin Course. Biarlah berkat yang dari Tuhan boleh hadir di tengah kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 谢谢张福利牧师。接下来我们有请崇高基金会主席上台致辞。Shalom semuanya. Kita hari ini kita mengucapkan syukur kepada Tuhan yang telah menyertai memberkati Elion Mandarin Course. Zhongkao Huajiao Zhongxin yang sampai saat ini sudah hampir 40 tahun. Pertama-tama diadakan adalah di Solong, yaitu Chuang Pandren, pembimbing ya, yaitu Ong Mu Si, Zhou Mu Si, mungkin ada Fu Lao Si, ini hari nggak datang, tapi yang datang hanya 2. Aku minta siapa yang belum mengenal kepada Ong Mu Si dan Zhou Mu Si, aku minta berdiri ya. Coba masker dibuka, coba masker dibuka. Kita sambut kepada hamba Tuhan yang sudah emeritus, walaupun sudah usia senja, tapi masih semangatnya luar biasa. Kita beri aplaus sekali lagi. Pada waktu itu di Solo pada waktu tahun 1985 ya kurang lebih ya. Waktu itu pakai nama PA Mandarin, Pemahaman Alkitab Mandarin. Oh tahun 73, wah puji syukur saya aja lupa. Karena saya pada waktu itu belum jadi apa-apa, saya masih kecil. Oke? Nah setelah berlangsungnya terus 73 sampai terus berkelanjutan pada waktu itu kita pakai pedoman adalah pemahaman Alkitab Mandarin. Jadi kita fokus kepada pelajaran Alkitab. Nah itu kita teruskan sampai saat ini ada Peijingji, ayat hafalan. Ada lagi Sediao Jieming, 10 hukum Tuhan. Ada lagi Zutawen, doa Bapak kami. Banyak sekali. Oleh sebab itu boleh ditanyakan kepada anak-anak yang kita khusus di bahasa Mandarin ini, ada tidak menghafalkan ayat-ayat Alkitab? Kalau yang bisa jawab Alkitab langsung dapat hadiah. Nah itulah ya. Lalu setelah berjalannya waktu, akhirnya kita pindah dari Solong ke tempat ini, yaitu di Pregolan. Nah setelah itu ada guru-guru yang terlibat di dalamnya, salah satu juga guru Bu Dewi Kumala, Ho Xiaojian Lao Si. Saya minta berdiri supaya dikenalkan juga kepala sekolah dan juga nanti selanjutnya Ho Lao Si, 请你站起来给他们看一下，口罩把它拿下来。Oke. Nah setelah itu berkelanjutan di Pregolan.
Nah setelah berkembangnya waktu demi waktu, nah akhirnya satelit kita buka juga. Yang Xiaozang, Yang Jingwen Lao Shi. Sampai sekarang coba canjilai, sampai sekarang yang di satelit. Nah ini terus berkembang, sekarang ada di Rungkut maupun di Galaksi. Sungguh bersyukur karena Tuhan tahun demi tahun. Oh, Huang Lao Shi yang di Rungkut, sorry Huang Lao Shi. Huang Limei Lao Shi yang di Rungkut. Oke, ya, xie. Nah ini semuanya adalah pimpinan Tuhan. Satu persatu Tuhan yang menyediakan. Baik itu murid maupun itu guru berangsur-angsur datang. Silih berganti. Pada waktu itu memang banyak sekali ya. Oke, sekarang saya akan memasuki yang kedua yaitu mengenai kita punya negara Indonesia. Kita harus melihat ke depan yaitu Congkok. Congkok sekarang begitu maju sekali. Oleh sebab itu bahasa Mandarin sangat-sangat diperlukan. Karena kita akan bekerja ke depan kepada mereka-mereka itu. Jadi oleh sebab itu saya menghimbau sekali lagi kepada orang tua murid supaya bisa mendidik anak-anak mereka untuk ke EMC belajar bahasa Mandarin, itu pun tidak bisa waktunya yang singkat. Karena bahasa Mandarin adalah waktu yang sangat panjang. Karena kita mengharapkan anak-anak kita ke depan bisa mendapat pekerjaan yang lebih bagus daripada sekarang ini. Mungkin sekian. Nanti disambung oleh ketua pengurusnya EMC. Sekian, terima kasih. 谢谢伍维忠主席。接着，我们有请崇高华教中心主席邱春忠主席致辞。 Ya, sungguh bersyukur ya. Selamat sore semua orang tua yang bersedia untuk menyempatkan waktunya dan tentunya mengizinkan anak-anak yang terkasih untuk boleh hadir di acara perayaan Natal EMC gabungan hari ini. Demikian juga dengan para undangan yang kami cintai, kami kasihi, dan kami hormati, dan para guru, para pengurus rayon, para pengurus yayasan. Ya, saya mewakili Yayasan Elion Mandarin Course mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Acara hari ini boleh ada adalah hasil jerih payah daripada para murid, dan tentunya juga jerih lelah dari para orang tua, para guru, dan terutama PIC kita hari ini, Ica Lao Shi ya, yang berada di belakang. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih Ica Lao Shi. Ya, saya menambahkan sedikit dari apa yang disampaikan oleh Pak Wibisono. Jadi kita sebagai Yayasan Elion Mandarin Course, kita juga ada pelayanan ke satu sekolah. Sekolah ini bernama Betsata dan berlokasi di Minahasa, di Sulawesi Utara. Jadi sebagai infonya bahwa sekolah ini betul-betul memberikan pendidikan secara gratis kepada murid-muridnya. Nah, EMC memberikan pelayanannya adalah kita akan menyiapkan satu siswa atau beberapa siswa dari Betsata untuk nantinya kita berikan beasiswa, di mana beasiswa itu adalah untuk sekolah bahasa Mandarin dan nantinya mereka akan kembali ke Indonesia untuk menjadi guru di EMC. Dan bersyukur juga tahun ini EMC boleh mengutus 3 orang siswa. EMC memberikan beasiswa terhadap siswa-siswa tersebut. 2 orang siswa berada di Beijing dan 1 orang siswa ada di Guangzhou. Ya. Dan bersyukur juga tahun ini EMC ada kerjasama dengan beberapa sekolah di Surabaya
yaitu Elion Christian School dan Mawar Sharon Christian School. Jadi EMC boleh diberikan kesempatan untuk handling kegiatan ekskur di sekolah-sekolah tersebut. Kemudian yang menjadi concern dari yayasan kami, bahwa kita sebagai yayasan kursus bahasa Mandarin, artinya tidak hanya menjadi satu yayasan dalam tanda kutip adalah kursusan, tetapi kita juga satu yayasan kursus pendidikan bahasa Mandarin. Saya ulangi bahwa kita juga merupakan yayasan pendidikan bahasa Mandarin. Artinya apa? Artinya adalah selain kita sebagai yayasan kursus yang membantu murid-murid yang mengalami kesulitan di materi sekolahnya dalam berbahasa Mandarin, kita juga punya berbagai jenjang, berbagai level, berbagai tahapan, ya. Mulai dari YCT, HSK 1, 2, 3, bahkan sampai dengan HSK yang tingkat terakhir. Jadi kita ini punya satu paket yang lengkap, yayasan kita, di mana mulai dari seorang murid, di mana ketika dia bisa melewati semua jenjang yang kita ada, dia bisa menjadi seorang guru, bahasa Mandarin. Kemudian juga saya perlu menekankan bahwa kita punya satu visi, tidak hanya mengajarkan bahasa Mandarin, tetapi kita juga boleh sama-sama menyatakan karakter Kristus. Ya. Nah, di akhir kata, kita tahu bahwa begitu banyak hal yang menjadi pergumulan kita masing-masing, baik itu kondisi ekonomi, politik, atau mungkin kondisi kesehatan kita. Tapi sesuai dengan acara Natal kita hari ini, bahwa kita boleh sama-sama bersyukur, ada kasih karunia yang begitu besar. Kristus seorang anak yang telah lahir bagi kita untuk menebus kita semua. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan mewakili Yayasan Elion Mandarin Course. Waktu dan tempat saya kembalikan ke acara selanjutnya. 谢谢邱春中主席。现在我们一起欣赏同学们的表演。话剧开始前，请允许我用英语简单的介绍他们要表演的话剧。Dua orang kawan yang sedang bercakap-cakap, yang seorang sudah mengenal Tuhan dan yang seorang belum mengenal Tuhan. Singkat cerita, yang sudah mengenal Tuhan mengajak yang belum percaya untuk datang ke acara Natal EMC. Sesampainya di Elion, anak-anak dan para guru sedang melakukan gladi bersih terakhir sebelum acara dimulai. Yang tidak disangka-sangka adalah boneka bayi Yesus tiba-tiba menghilang. Akankah acara Natal kali ini dilanjutkan? Bagaimanakah kelanjutannya? Mari kita saksikan bersama.各位朋友们，各位主内的弟兄姊妹，圣诞快乐！圣诞快乐！对，圣诞快乐，新年蒙安 ，Merry Christmas and Happy New Year！ 好好学习，天天向上，高高兴兴，漂漂亮亮，吃饱睡足，身体健康。老板给加薪，教授给加分。如果你还是个单身，愿你找到称心如意的爱人。这都是哪儿对哪儿呀？不是过节了吗？那就捡好话说呗。出门在外，嘴要勤快，好话多说，礼多人不怪。二大爷叫我的。好话也分场合。甭管那么多，多说几个祝愿词，就会让人人开心。甭管是上学的、上班的、打工的、开店的、男的、女的、老的、小的、不大不小的，我保证一个不漏。好嘛，钱都一网打尽了。开个玩笑，下面言归正传。今天你给大家聊些什么呢？就说说我前2天碰到的一位朋友吧。他可是一位盲人。哦，是一位盲人。
就是瞎子。什么瞎子还哑巴呢？真不幸，这瞎子还是个哑巴。什么呀？我说的盲人是忙忙碌碌的忙，就是说他很忙。哦，原来如此。那他怎么个忙法呢？怎么个忙法？这样吧，我们来为大家表演一下，看看他到底怎么个忙法。好，那你就演那个盲人。小刚，你好，好久不见了。你好，你好，再见，再见。哎，急什么呀？一见面就说再见。哎，我忙呀，我整天都忙个不停，哪有空啊？你都在忙些什么呀？忙什么？忙吃忙穿忙工作忙升官，这是一个忙的社会，人人都在忙，你不忙也得忙。你这样一天忙到晚，到底是为了什么呢？为什么？不为什么，为了忙啊！你看这个世界在飞快的转动，大小学起老师就教我们说，月球绕着地球转，地球绕着太阳转，大家都在转，你停得下来吗？这样是停不下来了。我告诉你一件事，你就知道我有多忙了。有一天早上，我飞快地起床，飞快地洗脸刷牙吃饭，又飞快地跑出家门，跳上一辆的士，大喊一声：“快快快！”司机一听就一踩油门，车子像箭一样的飞了出去。你这么急，是要去哪儿呢？是啊，我急急忙忙的要去哪儿呀？这时候我一抬头，车子已经到了飞机场。我急忙对司机说：“哎，你把我送到飞机场来干什么呀？”司机说：“你说快啊，我就快了。”不知怎么就到了飞机场了。那你到底要去哪里？到底要去哪里？我也不知道啊，我只知道我很忙，一出门就要快，越快越好。人啊，有时候真不知道自己在忙什么，毫无目的的被世界的潮流推动着，不知道自己在什么地方，要往哪儿去。我看你还是来信耶稣吧，在耶稣里你能找到人生的方向。耶稣？哦，我知道。你认识？当然认识，我最近经常在大街上见到他。你见过耶稣？对啊，胖胖的，身穿红褂子，脚蹬黑靴子，戴个高帽子，满脸白胡子，手里提个大兜子。错啦，那是圣诞老人，是个凑热闹的老头。圣诞节是庆祝耶稣的诞生，耶稣基督是上帝的儿子，为了拯救世上的每一个罪人，降世为人。耶稣基督的降生给人们带来了爱，也带来了希望，所以人们要庆祝耶稣的诞生。你这儿又是耶稣，又是基督，这基督与耶稣是怎么个关系？他们一块出生，是双胞胎吧？不是，是同一个人。耶稣就是基督，基督就是耶稣，基督就是救世主的意思。因为耶稣被钉死在十字架上，3天后死而复活，显明救世主的荣耀和全能，他就是救世主。哦，不是双胞胎。那么信耶稣有什么好处呢？信了耶稣，你的人生就会有目标，有盼望。耶稣给你喜乐的心，知足的心，你就忙得有目标，有节制，不会这样瞎忙了。更重要的是，你的人生就有了归宿，你一生的忙碌就有果效了。信耶稣就能得到永生。哇，有这么多好处。那么到哪里去信呢？你先跟我去教会听道。好啊，我想了解了解，认识，多交几个朋友。常言道，在家靠父母，出门靠朋友，朋友不怕多，特别是教会里的人。不过信了耶稣到底要做什么呢？你要认罪悔改，接受耶稣做你个人的救主，这样才能得永生，进天堂。进天堂，那太好了。哎，都说天堂好，天堂究竟什么样？天堂是与主同在的地方，那里没有忧愁，没有眼泪，那真是好得无比的地方。这么好啊！
是真的吗？当然是真的。那你来教会听到吧。好啊，现在去。对，现在崇高火教中心正在庆祝圣诞节，跟我去吧。来，我们走吧。是这个地方吗？对啊，我们进去吧。好。看，那群小朋友们准备表演了。坐那边吧。好啊，走。
天使已经好了，其他同学准备的怎么样？我们要开始了。幼儿班，你们在哪儿？这里，老师。来，轮到你们了。OK， 天使舞蹈好了，带动唱好了，现在是乐队，你们的人到齐了吗？到齐了，可以上台了。太好了，来，你们上来吧。
表演话剧的都到了吗？玛利亚，到，月色，到，果实，到，犀利王，到。好了，我们可以开始我们的圣诞活动吧。不好了，婴孩耶稣娃娃不见了。不可能，刚才我看他在马槽里呢。没有啊，你自己看看。哎呀，怎么会这样了？哎呀，这可怎么办呢？没有婴孩耶稣，我们的节目怎么开始呢？哎呦，我们就不用它吧。没有婴孩耶稣，我们的圣诞节还有什么意义呢？对呀，当然有啊，还有很多礼物、新衣服、好吃的东西啊。好了，同学们先不要吵，我们先找找吧。没有啊，老师。没有啊，老师。没有，没有，没有，老师。这里没有。哎呀，没有耶稣，我们的圣诞活动还能做吗？哎，两架平船到了，两架平船到，你看我们这可怎么办？ Wah, tadi katanya bayi Yesusnya hilang ya? Wah, gimana ya enaknya ya? Nah, sebelum itu kita berdoa dulu ya. Yuk, mari sama-sama kita berdoa. Kita mau dengerin firman Tuhan. Oke? Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh merayakan Natal bersama-sama. Kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu dalam hidup setiap dari kami. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh sama-sama sekali lagi merayakan kasih setiamu bagi setiap dari kami. Tuhan yang tolong supaya setiap dari kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh hati yang siap menerima dan melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, bayi Yesusnya hilang. Jadi harus bagaimana ya? Apakah Natal itu hanya akan berarti kalau ada bayi Yesus? Gimana itu? Jadinya akhirnya kalau tidak ada bayi Yesus, masa Natalnya tidak bisa berjalan dengan lancar cuma gara-gara tidak ada bayi Yesus. Nah, hari ini kita mau sama-sama memikirkan sekali lagi, apakah Natal itu harus ada bayi Yesus? Dan ternyata memang sebenarnya Natal itu tidak perlu harus ada bayi Yesus. Yang paling penting adalah ketika kita merayakan Natal, apakah kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hati setiap dari kita? Itu yang paling penting. Percuma kalau setiap tahun kita merayakan Natal, percuma kalau misalnya setiap tahun ada bayi Yesus, tapi kita belum percaya kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena ketika Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini, Tuhan Yesus itu ingin menyelesaikan permasalahan yang terbesar di dalam hidup manusia, di dalam hidup setiap dari kita. Tuhan Yesus ingin menyelesaikan permasalahannya adik-adik semuanya, setiap dari kita yang ada di tempat ini. Permasalahannya apa sih? Nah, kalau misalnya kita lihat dalam Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-21, firman Tuhan bilang seperti ini. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi di sini kita melihat bagaimana ternyata permasalahan terbesar hidup manusia itu adalah dosa. Setiap manusia yang lahir ke dalam dunia ini, wah pasti berdosa. Kita tidak perlu diajarin untuk marah, kita bisa marah. Anak kecil tidak perlu diajarin untuk mukul, bisa mukul. Nah, yang Juan tahu punya seorang anak umur 1,5 tahun, masih belajar jalan, jadi masih lucu-lucunya. Nah, setiap kali lihat bagaimana dia jalan, selalu ketawa, tapi ya yang Juan tahu melihat ini
memang manusia berdosa seperti itu. Misalnya dia jalan, terus ketabrak meja. Yang salah, meja. Ya yang salah, kalau anak kecil gitu, yang salah mejanya yang dipukul-pukul. Kenapa sih kamu ada di sini? Jadinya kan aku nabrak. Nah gitu, jadi manusia itu sukanya menyalahkan orang lain. Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Wah tunggu nih, kipasnya taruh sini. Nah contohnya seperti ini. Kan dulu firman Tuhan bilang Allah menciptakan dunia ini dari yang kosong. Dari yang tidak ada apa-apanya. Kemudian Allah menciptakan dunia ini beserta dengan segala isinya. Nah jadi diciptakanlah dunia ini. Nah kalau yang jual tahu ciptain ini aja ya, tali aja. Tapi firman Tuhan bilang bahwa manusia itu kan jatuh ke dalam dosa. Sehingga akhirnya apa yang indah itu akhirnya menjadi rusak. Menjadi rusak. Tali yang tadinya satu lurus, indah. Karena manusia jatuh ke dalam dosa, akhirnya menjadi rusak. Nah kita tahu bersama-sama ya ceritanya ya, dimulai dari di Taman Eden. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, taruh mereka di Taman Eden. Wah itu tempat yang paling enak sekali. Mau makan, tinggal petik buahnya, makan. Mau jalan-jalan, bisa. Kalau sekarang kita jalan-jalan, kita perlu naik mobil, perlu pesen Grab, perlu pergi ke mall. Kalau bosen, pergi ke mall. Kalau di sana mereka enggak pernah bosen. Tinggal jalan-jalan keliling Taman Eden, tempat yang sangat menyenangkan sekali. Kalau lapar, tinggal petik aja. Kalau sekarang kita harus masak, kita harus beli makanan, nunggu, antri. Kalau dulu tinggal ambil. Mau makan pisang, bisa. Mau makan apel, bisa. Nah, ada banyak sekali makanan, banyak sekali buah yang boleh dimakan sama Adam dan Hawa pada waktu itu. Tapi Tuhan cuma kasih satu larangan tok. Nih, buah, pohon, pengetahuan yang baik dan jahat. Ini tok yang gak boleh dimakan. Nah, adik-adik semuanya, Bapak Ibu semuanya, seringkali kan di dalam hidupnya kita kan berpikir gini, taat itu susah. Kenapa kok susah? Karena ada banyak pilihan yang jauh lebih menarik di dunia ini daripada taat sama Tuhan. Jadi beda sendiri tuh ndak enak. Karena yang lainnya semuanya ndak taat sama Tuhan. Tapi di sini kita melihat ya, di Taman Eden itu larangannya satu tok. Nggak boleh makan buah, pohon, pengetahuan yang baik dan jahat. Udah itu aja. Tapi pada akhirnya yang terjadi apa? Ular datang kasih tahu, gak apa-apa, makan aja, makan buahnya itu. Dan akhirnya yang terjadi, Hawa makan. Terus Adam juga makan. Dan akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, akhirnya yang terjadi apa? Relasi manusia dengan Allah itu terpisah jauh. Ada jurang yang sangat jauh yang memisahkan manusia dengan Allah. Firman Tuhan bilang seperti ini dalam Roma 6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut. Nah, yang Juan tahu mau kasih satu petunjuk. Apa itu? Suatu pertunjukan ya. 老师 boleh bantu. Ikat ya. Nih diikat. Ikat tali sepatu ya. Oke. Oke, tolong ditutupin loh, nah, dibuka semuanya. Nah, terus ditutupin. Ya, tutup tangannya aja. Model. Nah, ya. Oke. Nah, jadi ini yang terjadi dengan manusia berdosa ya. Kita manusia berdosa, kita diikat, kita berada di sini, boleh dilihatin jurangnya. Jurangnya antara yang memisahkan manusia dengan Allah sebelumnya. Sebelum slide ini,
jurang yang memisahkan. Nah, yang memisahkan manusia dengan Allah. Kita di sini, Allah tuh di situ tuh. Kita mau ke sana kita enggak bisa karena kita diikat oleh belenggu dosa. Kita mau ke sana enggak bisa. Satu-satunya cara untuk bisa ke sana, satu-satunya cara ya harus lepas dari ikatan ini. Kalau enggak terlepas dari ikatan ini enggak bisa. Manusia enggak bisa datang kepada Allah dengan kemampuannya sendiri karena semua manusia itu berdosa. Satu-satunya cara untuk bisa datang kepada Allah yaitu kalau bebas dari ikatan ini. Kalau bebas dari ikatan ini ya. Nah, kalau bebas dari ikatan ini baru manusia itu bisa datang kepada Allah. Tapi masalahnya adalah manusia berdosa itu tidak mungkin bisa berjuang dengan kekuatannya sendiri. Maka dari itu ketika manusia berdosa hidup di dalam dunia ini akibatnya seperti ini yang terjadi. Yang pertama, manusia itu harus terpisah dari Allah. Terpisah jauh dari Allah. Manusia harus mendapatkan hukuman kekal. Dan manusia harus selalu memilih menjauhi Allah. Adik-adik semuanya ingat ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Yang terjadi apakah Allah langsung hukum? Enggak. Dikatakan oleh firman Tuhan, Allah itu jalan di Taman Eden. Terus yang terjadi, manusia itu langsung sembunyi dari Allah. Padahal Allahnya mendekat. Tapi manusianya yang menjauh. Manusia berdosa itu tidak mungkin bisa mendekat kepada Allah. Manusia berdosa itu pasti akan selalu menjauh dari Allah. Jadi manusia yang berdosa dengan kekuatannya sendiri mustahil bisa datang kepada Allah. Nah, tapi ada yang bilang seperti ini, bisalah. Bisa dengan apa? Dengan ini. Berbuat baik. Berbuat baik yang lebih banyak pasti bisa masuk ke surga. Kalau perbuatan baikmu lebih banyak. Tapi apakah seperti itu? Kalau misalnya kita lihat ada orang yang berkata seperti ini. Ya kan dosa itu dalam hidup ini ada dosa besar, ada dosa kecil. Kalau dosanya segini masih bisa lah. Berbuat baik lebih banyak masih bisa. Kalau segini ya butuh usaha yang lebih besar aja. Nah tapi kalau segini ya wes susah lah kayak gitu. Tapi selama manusia mau, bisa. Kan motonya dalam hidup ini kalau kamu mau, kamu berusaha, pasti bisa. Tapi masalahnya di hadapan Allah, semua dosa itu sama. Tidak ada besar, tidak ada kecil. Semuanya di hadapan Allah itu sama. Harus mendapatkan hukuman kekal. Meskipun di dalam dunia ini, ya mungkin ada yang dosanya segini, dan segini. Tapi di hadapan Allah, sama. Harus mendapatkan hukuman kekal. Perbuatan baiknya manusia itu nggak mungkin bisa. Kenapa? Karena ini ada jurang yang besar yang memisahkan manusia dengan Allah. Nah, semua usahanya manusia itu nggak cukup untuk membawa manusia itu kepada Allah. Untuk membawa manusia itu bisa berelasi lagi dengan Allah. Bayangannya itu seperti ini. Jadi, nah, dosa ini yang contoh bayangin seperti kain merah ini. Banyak manusia yang berusaha untuk menghilangkan, ya apa ya caranya untuk menghilangkan dosa ini. Ini. Dengan berbuat baik. Coba ya dimasukin ya. Digoyang-goyang. Ternyata masih ada. Manusia berusaha dengan usahanya sendiri. Coba ya digoyang-goyang. Ternyata waktu dilihat, ya dosanya masih ada. Gak bisa, usaha manusia itu gak bisa membawa manusia itu kembali kepada Allah. Karena firman Tuhan berkata demikian dalam Yesaya 64 ayatnya yang ke-6. Demikianlah, boleh ayatnya muncul? Cengling. Nah, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Di hadapan Allah, semua perbuatan baiknya manusia, usahanya manusia itu gak bisa. Karena apa? Karena Allah itu kudus. Allah itu kudus. Kekudusannya Allah membuat manusia itu
tidak bisa datang kepada Allah. Nih ya, ini manusia, ini Allah. Allah yang kudus itu membuat gak bisa seperti ini. Manusia berdosa itu gak bisa gini. Selalu berjauhan. Bahkan Allahnya bisa mendekat, manusianya yang pasti menjauh. Itu yang terjadi. Lalu bagaimana solusinya? Solusi terhadap permasalahan ini. Nah, ketika Tuhan Yesus melayani di dunia ini, Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan. Jadi perumpamaannya seperti ini. Ada seorang ayah punya 2 anak, anak yang besar dan anaknya yang kecil. Ayahnya itu orang yang sangat kaya sekali. Punya banyak uang, punya banyak ternak, rumahnya juga besar. Nah, suatu waktu anaknya yang bungsu, anak yang kecil bilang, "Pah, aku minta uang dong, jatah warisanku, kasih ke aku." Terus yang terjadi, ayahnya dikasih uangnya itu. "Nih, jatah warisannya buat kamu, nih buat kamu semuanya ya, tak kasih," kayak gitu. Nah ketika kokonya lihat itu, kokonya merasa, kok dikasih sih, ya apa sih papaku ini. Kemudian setelah mendapatkan uangnya itu, anak bungsunya itu pergi meninggalkan rumahnya itu. Dan di negeri yang jauh yang dilakukan adalah dia berpesta. Dia punya banyak teman, dia berpesta satu dengan yang lainnya. Dan ya dia merasa, this is life, ini hidupku, aku senang. Aku senang sekali merasakan hidup yang bebas. Semua orang ingin hidup bebas dan aku bisa mendapatkan hidup yang bebas ini. Tapi ternyata ketika uangnya habis, semua temannya meninggalkan dirinya dan akhirnya dia harus bekerja. Kasih makan babi. Sampai suatu waktu dia pikir, kalau aku balik sama papaku, kira-kira papaku mau terima aku enggak ya? Tapi aku mau balik kepada papaku. Dia akhirnya jalan. Nah, ketika sudah hampir dekat ke rumahnya, dia mulai ragu. Dia pikir lagi, papaku bakalan terima aku atau enggak ya? Tapi ternyata ketika dia berpikir seperti itu yang terjadi apa? Wah, papanya itu dari kejauhan lari, langsung memeluk anaknya itu. Papanya itu tetap mengasihi anaknya itu, kemudian memerintahkan semua pegawainya, pelayan-pelayannya itu siapkan pesta yang sangat besar untuk menyambut kepulangan anakku ini. Dan ini yang kasihnya Tuhan Yesus buat setiap dari kita. Adik-adik semuanya, kalau kita hidup di dalam dunia ini ya, yang contoh punya kipas. Nah, kalau kita hidup di dalam dunia ini, kalau barangnya bagus, ya kipasnya ini masih berfungsi, kita mau. Tapi kalau kita hidup di dalam dunia ini, prinsipnya adalah kalau kamu punya sesuatu, oke lah, kan kamu berguna. Tapi begitu kamu rusak, yang dilakukan adalah dibuang, dibiarin udah, cari, beli yang baru. HP enggak bisa dipakai, sudah enggak bisa dipakai, ya buang, ganti yang baru. Kalau kita hidup di dalam dunia ini dengan prinsip yang seperti itu. Tapi kalau Tuhan, kita ini sudah berdosa, ya, sudah berdosa, rusak, Tuhan ambil, dan melalui Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan kehidupan setiap dari kita. Sehingga dapat pulih kembali. Itu kasihnya Tuhan Yesus buat setiap dari kita. Kalau kita hidup di dunia ini, kita sudah rusak kayak gini, dibuang. Tidak ada gunanya, ngapain? Cari yang lainnya, mainan yang baru, mainan yang lebih menyenangkan. Tapi ketika kita merayakan Natal setiap tahunnya, ini yang Allah lakukan. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, Tuhan Yesus ambil kita. Tuhan Yesus lihat betapa rusaknya hidup kita. Tapi Tuhan Yesus tetap menerima kita. Dan Tuhan Yesus bukan cuma menerima kita aja. Tuhan Yesus memulihkan hidup setiap dari kita. Sehingga apa? Sehingga bisa dipakai oleh Allah untuk kemuliaan nama Allah saja. Roma 3 ini yang ke-24. Firman Tuhan berkata demikian. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ini ya, tadi dosa.
Dengan usaha manusia nggak bisa dihapuskan. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan permasalahan manusia hanya melalui Tuhan Yesus. Nah, di sini yang contoh punya kain bertuliskan Yesus. Ini solusi terhadap permasalahan kita, permasalahan dosa di dalam hidup kita. Dan kita lihat ya, apakah Tuhan Yesus bisa menyelesaikan permasalahan dosa ini. Ini yang Tuhan Yesus lakukan, maka dari itu kenapa kok Tuhan Yesus sampai perlu repot-repot datang ke dalam dunia ini. Karena untuk menyelesaikan permasalahan dosa di dalam hidup setiap dari kita. Kalau Tuhan Yesus tahu manusia itu bisa menyelesaikan permasalahan dosa, gak perlu repot-repot lah. Tuhan Yesus di surga nyaman, gak perlu kepanasan kayak gini ya. Listriknya masih mati pakai genset, jadi AC-nya enggak bisa full, enggak perlu kepanasan, enggak perlu kelaparan sampai yang sudah mulai lapar, enggak perlu kehausan juga ya. Tapi Tuhan Yesus mau datang ke dalam dunia ini. Karena apa? Karena kasih-Nya kepada setiap dari kita, kepada adik-adik semuanya, kepada yang Tuhan tahu dan kepada Bapak Ibu semuanya. Sehingga apa? Ini yang terjadi. Relasi manusia dengan Allah dipulihkan kembali. Sebelumnya ada jurang yang sangat besar antara manusia dengan Allah, sangat besar sekali. Tapi melalui kelahiran Tuhan Yesus, jembatan itu dapat terjembatani. Jurang yang sangat besar itu dapat terjembatani kembali. Ini ya, sudah rusak ya, talinya sudah rusak ya. Diambil, dimasukin. Ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, yang Tuhan Yesus lakukan adalah hidup manusia yang sudah rusak, berkeping-keping seperti itu. Diambil, kemudian dipulihkan kembali. Itu kasih Tuhan kepada setiap dari kita. Kita berpikir bahwa kalau kita hidup di dunia ini kita harus melakukan sesuatu, kita harus pinter, kita harus jadi henkuai, anak yang henkuai supaya bisa dikasihi. Tapi waktu kita masih berdosa, masih musuhnya Allah, Tuhan Yesus ambil kita, Tuhan Yesus mengasihi kita dan Tuhan Yesus memulihkan hidup setiap dari kita. Sehingga apa? Sehingga dulu relasinya manusia yang jauh ini ya, relasinya manusia yang jauh dengan Allah, Allah mendekat manusianya sembunyi, itu dapat terselesaikan. Terselesaikannya di mana? Di dalam Tuhan Yesus. Karena ketika Tuhan Yesus lahir, nanti mati, bangkit, bagi setiap dari kita, relasinya manusia itu dapat dipulihkan kembali. Jadi manusia mau jauh dari Allah nggak bisa. Soalnya sudah percaya sama Tuhan Yesus. Relasinya itu sudah dipulihkan kembali nih. Jadi kemana-mana bersama-sama dengan Allah. Itu yang Yesus lakukan bagi setiap dari kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dan ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, apa yang perlu kita lakukan? Apa yang menjadi bagiannya kita? Ini, bertumbuh. Seperti tanaman, kita perlu untuk terus bertumbuh. Imannya kita di dalam Kristus harus terus bertumbuh. Kayak tanaman ini ya, dari kecil terus bertumbuh sampai besar. Tapi kan hidup dalam ketaatan tuh nggak mudah ya. Seringkali ada masalah, seringkali ada tantangan. Aduh Tuhan, susah mau taat. Aduh Tuhan, susah mau belajar Mandarin, nggak gampang. Ada Google, tanya sama Mbah Google aja ya Tuhan ya. Duh susah, masa jadi anak Tuhan harus taat terus sih. Aduh, belajar di EMC, bukan maunya belajar Mandarin tapi disuruhnya belajar hidup serupa dengan Kristus. Susah, nggak gampang taat sama Tuhan. Ada masalah, kita disakiti, kita merasa, kok rasanya enakan hidupnya itu enggak taat sama Tuhan ya. Tapi kita perlu sadar bagaimana ketika kita taat dalam setiap prosesnya itu ya, terus bertumbuh kayak tanaman tadi itu, akhirnya semuanya itu memproses setiap dari kita
supaya pada akhirnya kita bisa bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Dan ini yang terjadi ketika kita bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Yang susah tadi itu, imannya kita itu bisa semakin bertumbuh. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. Bertumbuh yang kita pikir, gak enak ikut Tuhan Yesus itu. Tapi ketika kita belajar, berproses bersama dengan Tuhan Yesus, suatu yang indah terjadi. Kita bertumbuh dan menjadi lebih indah di dalam Kristus. Dan ini pesan Natal ya. Setiap tahun kita merayakan Natal, tapi pertanyaannya, sudahkah kita menerima Tuhan Yesus di dalam hati setiap dari kita? Bayinya sih hilang, bayinya sih gak ada. It's okay, gak apa-apa. Tapi itu kesempatan buat setiap dari kita untuk belajar bahwa bukan tentang bayinya, tapi tentang siapa yang sudah datang ke dalam dunia ini. Yang sudah mati bagi setiap dari kita. Yang lahir ke dalam dunia ini karena kasihnya yang begitu besar buat kalian semuanya dan buat setiap manusia yang mau percaya kepadanya. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Bersyukur kalau kami sekali lagi boleh merayakan Natal. Bersyukur kalau kami boleh sekali lagi diingatkan akan betapa besar kasih-Mu bagi setiap dari kami. Tuhan yang tolong ajar setiap dari kami untuk dapat terus berjalan bersama-sama dengan-Mu. Karena Engkau bukan hanya Allah yang menyelamatkan kami, tapi Engkau Allah yang terus memelihara hidup setiap dari kami. Dan kalau pada hari ini ada di antara kami yang belum menerima-Mu sebagai juru selamat dengan sungguh-sungguh dalam hidup kami. Biarlah melalui perayaan Natal hari ini, melalui firman Tuhan hari ini, kami diingatkan untuk apa? Untuk menerima-Mu. Karena kami tahu Engkau satu-satunya harapan. Engkau bukan hanya memberikan harapan, tapi Engkaulah harapan hidup setiap dari kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.虽然我们的耶稣娃娃没有了，但是耶稣已经在我们的心里了，这就是圣诞的意义，对吧，同学们？对呀。就像那首歌《圣诞平安》的歌词，圣诞不是圣诞，除非发生在我们心中。是什么歌？我没听过这首歌。真的吗？那我们就请我们的同学唱这首歌吧，我们一起学。来吧。
Para hadirin yang saya hormati, tibalah saatnya yang terakhir ya, kita telah menyaksikan banyak acara yang luar biasa. Kiranya segala kemuliaan, puji dan hormat hanya kami kembalikan pada Bapa kami yang di surga. Mari saya silakan saudara sekalian berdiri sejenak, kita akan berdoa. Adik-adik, mari kita berdoa ya, melipat tangan, matanya ditutup ya. Banyak AI melihat, lihat adik-adik, sungguh-sungguh matanya ditutup atau enggak gitu ya. Mari kita berdoa ya. Bapa kami di dalam surga, terpujilah nama-Mu. Kalau tidak ada Kristus, hari ini tidak ada hari Natal. Namun sayang sekali, orang-orang dunia telah meninggalkan Kristus. Dan di dalam Natal ini sama sekali tidak ada Kristus. Ampunilah kami Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu, agar kami selalu ingat, tidak ada Kristus lahir, tidak ada hari Natal. Tuan daripada Natal bukan Sinterklas. Tuan dari Natal bukan pohon Natal. Tuan dari Natal bukan kado-kado Natal. Tetapi Kristuslah hadiah yang terbesar yang telah diberikan oleh Bapa. Dan dia rela hadir, dan dia rela mati di atas kayu salib. Melalui salibnya lah kami orang yang berdosa bisa dari status orang yang berdosa bertemu dengan Allah. Tanpa Kristus meninggal,
tanpa Kristus mati kami bukan apa-apa. Dan terakhir kami akan masuk ke dalam neraka bersama-sama dengan dosa yang kami perbuat di dalam seumur hidup. Terima kasih Tuhan untuk acara Natal yang begitu indah. Kiranya Tuhan menolong supaya kami tidak hanya menikmati keindahan daripada acara Natal dan firman Tuhan, tetapi Kristuslah yang kami sambut sekali lagi di dalam hati kami. Bila hari ini ada orang yang belum menerima Kristus sebagai juru selamat, termasuk adik-adik yang menyanyi dan yang berdiri di tempat ini, Tuhan tolong bukalah hati mereka, ketuklah pintu hati mereka, agar mereka menerima Kristus sebagai juru selamat, Tuhan daripada Natal. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir dan yang telah menjadi juru selamat kami untuk selama-lamanya, kami berdoa. Mari kita berkata sama-sama, amin.